Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah. Allahumma fassalli wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberi kesempatan hidup kepada kita dan memberi kenikmatan menghirup udara segar di pagi hari ini pada saat banyak saudara-saudara kita yang telah dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala meninggal karena corona atau meninggal karena sebab lainnya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memilih kita sebagai muslim dan mukmin. Betapa banyak saudara-saudara kita yang sampai hari ini belum mendapatkan hidayah Islam dan iman. Bisa jadi mereka itu adalah anggota keluarga kita, tetangga kita, teman sekantor kita, teman sebangsa dan setanah air kita. Kita bersyukur karena telah memilih Islam sebagai agama satu-satunya yang kita yakini kebenarannya. Agama satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Kita bersyukur karena telah mendapatkan nikmat terbesar, teragung dan termulia, yaitu Islam. Secara tegas Allah sampaikan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Karena petunjuk Islam itulah selama sebulan kemarin kita berpuasa. Kita berpuasa semata-mata karena imanan wahtisaban, dorongan karena iman dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala semata. Bukan karena ikut-ikutan puasa, bukan karena tradisi puasa, bukan karena ingin diet, bukan semata-mata karena ingin mendapatkan pahala, bukan juga karena sok beragama. Kita berpuasa karena tuntutan iman yang ada di dalam dada kita. Iman itulah yang memanggil kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar supaya kamu bertakwa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, corona tidak menjadi penghalang kita untuk berpuasa. Corona tidak boleh menghalangi kita untuk melaksanakan sholat berjamaah. Corona tidak boleh menjadi alasan untuk tidak sholat tarawih. Corona tidak menghalangi kita untuk bersedekah, berinfak dan berzakat. Corona tidak menghalangi kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Corona tidak menghalangi kita untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir dan berdoa. Corona adalah virus sebagaimana virus-virus yang sudah ada selama ini. Virus ini adalah ciptaan Allah. Karenanya kita tidak boleh takut kepadanya. Allah menciptakan makhluknya di muka bumi, ada guna dan manfaatnya.
Tidak ada yang sia-sia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar." Orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Adanya virus dan kuman itu adalah kehendak Allah. Dialah yang menghendaki adanya, Dia pula yang menciptakannya, Dia pula yang akan melenyapkannya. Dia berkuasa mendatangkan, dan Dia juga yang berkuasa untuk mengusirnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'alul lima yurid." Allah yang Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendakinya. Kita tidak bisa lari menjauh dari kuman, karena kuman dan virus itu ada di mana-mana. Bayangkan kalau tidak ada kuman, betapa sulitnya kita buang kotoran. Jutaan kuman ada di mulut kita, di perut kita, dalam darah kita, di usus kita. Kuman adalah bagian dalam kehidupan kita, membantu kita. Oleh sebab itu maka kita camkan baik-baik bahwa firman Allah, "Ma khalaqta hadza batila." Tidaklah ada yang sia-sia dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka kita tidak boleh takut. Kita hanya harus waspada, hati-hati dengan menerapkan cara hidup yang bersih. Kita hidup dalam keadaan waspada terhadap virus corona karena kita belum mengenal secara persis virus tersebut, bagaimana cara penyebarannya, dan yang paling penting bagaimana cara pengobatannya. Yang sudah kita ketahui dari virus corona adalah bahaya yang ditimbulkannya. Itulah yang mengharuskan kita untuk bersikap waspada. Kita harus mengikuti petunjuk-petunjuk yang telah ditentukan, yang telah ditetapkan, agar supaya kemudian kita senantiasa bisa menghindari penyebaran virus corona. Setelah kemudian mengikuti petunjuk tersebut, maka selanjutnya kewajiban kita adalah tawakal kepada Allah. Kita serahkan semua urusan kepada Allah. Tidak ada satu daun kering yang jatuh tertiup angin kecuali Dia mengetahui di mana tempat jatuhnya. Tidak ada semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di malam yang paling kelam sekalipun kecuali Dia mengetahui pergerakannya. Dialah yang menguasai langit, bumi, dan segala yang berada di dalamnya. Jiwa kita, jantung kita, paru-paru kita, nafas kita berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah orang-orang beriman bertawakal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Setelah tawakal kita jalani kehidupan ini dengan normal seperti biasa. Kita harus tetap gembira, ceria, bahagia. Salam, senyum, sapa harus senantiasa menghidupi. Harus senantiasa hidup dalam setiap kehidupan kita. Jangan sampai kemudian yang tampak adalah ketakutan yang berlebihan, kesedihan yang berlebihan, gundah gulana yang berlebihan, sehingga kemudian mendatangkan stres yang berlebihan. Karena sesungguhnya sikap inilah yang justru menjadikan kita mudah terpapar atau tertular. Jika sudah tertular, maka akan sulit penyembuhannya. Allah telah melengkapi kita dengan imunitas dalam tubuh kita. Jutaan virus yang ada dalam diri kita ini setiap hari mati dengan sendirinya karena telah mempertahankan sistem kekebalan dalam tubuh kita. Dan salah satu hal utama yang menjadikan diri kita mempunyai kekebalan adalah hormon kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiina wan nasara man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, Sabiin, dan orang-orang Nasrani, siapa saja yang benar-benar soleh di antara mereka, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ketakutan yang berlebihan itu justru menjadi awal petaka. Saat ini mental kita sedang terjajah, terteror dan menjadi lemah. Silaturahim takut, ketemu orang takut, ibadah takut, ke masjid takut, bahkan bergaul dengan istri sendiri pun juga takut. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam situasi seperti ini justru kita harus lebih memperbanyak ibadah. Orang-orang istiqomah dalam menjalankan ibadah, orang-orang yang konsisten beribadah akan otomatis memiliki sistem imunitas dalam dirinya. Mengapa demikian? Karena hati mereka tenang, perasaan mereka senang dan gembira dalam segala situasi dan keadaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, wa lakum minha ma tashtahi anfusakum,
walakum fiha ma tad'un. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula apa yang kamu minta. Ketenangan apa lagi yang lebih daripada ini? Kebahagiaan apa lagi yang lebih besar daripada janji-janji Allah tersebut? Inilah kebahagiaan tanpa batas, kebahagiaan tanpa syarat. Orang-orang yang seperti ini insya Allah lebih kebal imunitasnya dan lebih kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagai orang yang beriman, pantang bagi kita untuk berpikir negatif. Tidak boleh pesimis, putus asa, bersedih hati. Pikirkan baik-baik, Allah lah yang mendatangkan pandemi ini. Dialah pula yang akan mencabutnya. Tak selamanya mendung itu kelabu. Badai pasti akan berlalu, habis gelap terbitlah terang. Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya setelah kesukaran ada kemudahan. Tugas kita adalah berikhtiar. Berilah kesempatan kepada para ahli untuk bisa menemukan antivirusnya. Beri kesempatan kepada para ahli pengobatan menemukan obatnya. Berikan pihak berwenang yang mempunyai otoritas untuk mengatur masyarakat. Kita tinggal mentaatinya. Yang tinggal di PSBB patuhi aturan. Yang berada di zona merah jaga jarak aman. Akan tetapi bagi yang tinggal di pedesaan, yang berada di zona hijau, jangan larang mereka sholat berjamaah, sholat tarawih dan beraktivitas seperti biasa. Alhamdulillah, bagi kita yang terdampak, kita tetap bisa mengambil hikmahnya. Salah satu hikmahnya adalah kita tinggal di rumah, bekerja di rumah, sekolah di rumah, dan ibadah di rumah. Bukankah dengan kewajiban tinggal di rumah itu lahir ribuan atau bahkan jutaan masjid dan musola-musola kecil dan terbatas di rumah-rumah kaum muslimin? Betapa banyak rumah kaum muslimin yang selama ini tidak lebih dari kuburan. Banyak rumah kita yang gelap jauh dari cahaya Al-Quran. Padahal Rasulullah SAW memerintahkan, nawwiru manazilakum bis salati wa qiraatil Quran. Sinarilah rumah kalian dengan sholat dan membaca Al-Quran. Para lelaki juga para suami yang selama ini menikmati sholat di masjid, jawablah dengan jujur, sudah sebagus itukah musola untuk istri dan anak perempuan di rumah? Sadarlah bahwa selama ini kita menyediakan rumah ibadah untuk istri dan anak perempuan kita jauh dari kata layak. Hikmah berikutnya dari efek pandemi ini adalah lahirnya imam-imam dadakan. Para suami yang selama ini tidak pernah menjadi imam terpaksa harus mau menjadi imam bagi istri dan anak-anaknya di rumah. Ini juga fenomena baru yang sangat menarik. Betapa banyak para suami yang tersadar bahwa selama ini dia sangat sedikit hafalan Qur'annya. Ada yang terang-terangan menolak menjadi imam karena merasa tidak mampu. Ada pula yang malu-malu. Ada juga yang memalukan. Sudah banyak salahnya tapi tetap memaksakan diri. Dan mudah-mudahan menjadi semangat agar kiranya kemudian mau belajar dan memperbaiki diri. Belajar agama dan belajar Al-Quran. Hikmah lain adalah dengan kebijakan stay at home ini, para orang tua disadarkan bahwa tugas utama pendidikan anak itu ada di tangan mereka. Orang tua, terutama ayah, yang paling bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih, wa rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas keluarganya. Memimpin itu bukan sebatas memerintah, menyuruh, melarang, memarahi atau menasihati. Memimpin itu mengarahkan, memotivasi, melindungi, memberi solusi, mengajar dan memberi teladan. Sesekali harus menghukum, tapi lebih sering memberi hadiah dan pujian. Pemimpin itu disegani, bukan ditakuti. Pemimpin itu didekati, bukan dijauhi. Ramadan di tengah pandemi COVID-19 ini memberikan pelajaran berharga kepada kita semua, khususnya para orang tua, terutama ayah, untuk kembali meneguhkan diri menjadi pemimpin sekaligus pendidik bagi anak dan istrinya. Bahwa tugas utama semua orang tua muslim adalah menjaga istri-istri dan anak-anak mereka serta anggota keluarga mereka dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Amanah ini memang berat, harus kita pikul sendiri. Kita tidak boleh menyerahkan tanggung jawab ini semata-mata ke sekolah, ke pesantren, ke guru atau ke kiai. Tanggung jawab pendidikan tetap di tangan orang tua. Memang tidak salah jika orang tua menyerahkan pendidikan anaknya ke pesantren, tapi jangan lepas tangan sama sekali. Orang tua tetap harus hadir, menanyakan perkembangan anak-anaknya, perkembangan akhlak anak-anaknya, dan tentunya juga prestasi anak-anaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, boleh jadi di Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala hiasi dengan pandemi COVID-19 ini adalah merupakan isyarat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala agar kiranya para kepala rumah tangga, para suami sadar betul bahwa sesungguhnya ini adalah merupakan nikmat yang besar yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kiranya kemudian tersadar, berusaha semaksimal mungkin untuk mendidik anak dan istrinya menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkumpulnya kita di rumah hari ini bersama istri dan anak-anak kita, semoga menjadi wasilah agar kiranya kelak kita bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau kita berhasil mengantarkan anak-anak kita sukses belajarnya, kalau kita sukses mengantarkan mereka sampai kepada pintu surga, maka itulah keberuntungan dan kebahagiaan orang tua yang tiada tara bandingannya. Alangkah senangnya, alangkah bahagianya jika kita dipertemukan kembali dengan anak kita, dengan cucu kita, dengan cicit kita, juga ayah ibu kita, kakek nenek kita, dan moyang kita di surga dalam keadaan berbahagia. Tentu sebuah kebahagiaan yang sempurna ketika kita bisa reuni di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan keluarga yang kita cintai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasabat rahin." Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawah innahu was-sami'ul alim.